Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Renaldi Samarua. Ini video pertama kali saya lagi, itu kita buat video podcast di mana kita mengundang saudara saya sekaligus sahabat saya dari kecil sampai besar begini. Oke, nah, oke kita sambut saja dia yang bernama Rivaldi. Ya, dipersilakan masuk. Nah, ini dia guys. Halo bro. Halo. Aman? Aman sih. Masya Allah. Oke, jadi ini guys, yang bernama Rivaldi. Bagaimana? Ganteng tidak? Oke, ganteng ya. Nah, iya. Biasa Jadi aja sih. kami tim kreatif ini sudah sediakan itu namanya itu. Oh, Masya Allah. Mie sedap. Jangan. Ini itu brandnya. Oke. Kita tambah brand ya. Baik, di sini jadi saya kan orang Kota Palu ya, jadi saya pakai bahasa Kota Palu. Jadi begini. Sebelumnya mohon maaf karena kan kita dari kuliah di NTB, jadinya di sana itu kan pergaulannya kan bercampur antara suku Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan. Jadinya kita menyesuaikan begitu. Nah, jadinya kita menyesuaikan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Begitu. Oke. Dari pembulan kita mana kabar sekarang? Ya, kalau untuk kabar, alhamdulillah baik. Baik. Kamu sendiri gimana? Baik. Baik ya. Baik. Tapi sebelum itu minum dulu kopi ini. Sama. Kopi apa nih? Tapi jangan sebut merek. Karena dia di sponsor dari. Siap. Bagaimana perjalanannya kemarin tadi? Capek tidak? Ya, lumayan sih kan. Apalagi kita juga baru datang dari Sumbawa, kemudian melihat Kota Palu ternyata lebih rame dari sebelumnya ya. Ya, jelas lah. Jadinya agak macet tadi itu. Sekarang di Palu ya? Iya. Di Palu ya. Terus kesibukan sekarang apa? Kesibukan sekarang kalau untuk di sini kan di Kota Palu kan lagi lagi periodenya magang. Magang. Ya. Terus, tunggu, magang gimana? Nah, kalau untuk magangnya di distribusi center Alfamidi di Palu. Gitu. Jadi yang ada di sini nih, yang di Karangjalemba gitu kan, ada di sini. Sambil bicara, sambil makan sih gitu. Boleh nih. Oh ya, makan. Biasa. Saya juga lapar ini kasihan sama tim kreatifku, memang Masya Allah. Jadi guys, ada tim kreatifku ini, adikku sendiri itu. Di belakang guys, di belakang layar. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Santai aja tapi ya. Iya, santai aja. Jangan grogi ya. Terus kabar orang tua bagaimana? Orang tua alhamdulillah baik sejauh ini. Alhamdulillah. Iya. Orang tua gimana juga? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Baik sekali. Iya. Saking baiknya ya gitu baik. Baik. Oke, lanjut kita. Bagaimana kuliahnya di NTB sekarang, Bro? Kuliah di NTB. Ini kalau kita bahas kuliah kan luas. Iya. Ada yang akademik dan non akademik gini. Jadi dari apa dulu nih? Akademik atau non akademik gitu? Dari akademik dulu. Akademik. Kalau untuk akademik sih alhamdulillah baik. Sejauh ini kalau untuk perkuliahan lancar-lancar sih. Jadi setiap ada mata kuliah masuk, mata kuliah diinfokan untuk masuk, jadi ya kita masuk begitu. Kalau untuk gimana ya, kan jarang sih juga kita untuk kayak alpa gitu kan, gitu. Sedangkan kita juga tinggal di daerah kampus itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk dibilang kabarnya baik sih kalau untuk akademiknya begitu. Kalau yang non akademik gimana? Kalau non akademik saya lebih ke arah organisasi ya. Organisasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mata kuliah kita terima materi dari dosen kan, tapi kita juga
melatih public speaking kita ya melalui organisasi begitu. Kan nggak mungkin kita hanya datang kuliah kan, kemudian pulang kuliah pulang gitu. Jadi kayak kesannya gimana gitu. Oh, kalau kami di sini masih mahasiswa kupu-kupu dibilang gitu. Ya. Nah. Oh, kupu-kupu ya? Iya, kupu-kupu. Apa tuh? Nah, ya Nggak, gitu lah. kupu-kupu itu istilahnya apa tuh? Kuliah pulang. Oh, kuliah pulang. Iya, Oh iya gitu ya. lah. Gitu dah. Luar biasa. Oke. Lagi jangan. Luar biasa ini ya. Tunggu. Berarti kan setahu kita kan kau adanya orang rantau toh? Iya, bisa dibilang begitu. Masih seorang rantau dari kota Palu ke mana? NTB. Berarti perjalanan ke sana itu maksud saya gini. Boleh ceritakan sedikit kisahnya selama kuliah dari semester 1 kan sampai semester 7 ya, 7 kan? Nah, 7. Boleh ceritakan sedikit kisahnya perjalanan sampai lika-liku atau kerasnya kehidupan di sana itu. Oke. Kalau untuk kerasnya kehidupan, kita ambil dari awal ya. Saya klarifikasi bukan semester 1. Karena kan pada saat itu kan masih online. Oh iya, online. Jadinya COVID ya? Ya, COVID. Iya, Kemudian kita tuh berangkatnya bulan 9. Bulan 9 sudah semester 3. Semester 3 saat itu tahun 2021. Nah, berangkat kemudian datang di NTB di kota Sumbawa, gitu kan. Jadi kita tinggal di asrama dulu nih. Nah, tinggal di asrama dulu setahun tinggal di asrama. Maksudnya kenapa kita tinggal di asrama? Yang pertama karena kita juga kan baru di sana. Iya. Jadinya kita perlu beradaptasi. Begitu, kita perlu beradaptasi. Nah, kita bersosialisasi masyarakat kan. Nah, kembalinya ke asrama. Begitu. Jadinya kita sambil mempelajari, oh ternyata Sumbawa itu seperti ini, kehidupannya seperti ini, begitu. Nah, setelah dari asrama, saya sempat ini tinggal ibarat kata numpang numpang di rumah orang gitu kan. Nah, karena sebenarnya bukan bahasa numpang terlalu agak kasar ya. Kasar. Lebih tepatnya karena saya dekat dengan ibu dari teman saya kan. Jadi teman saya cowok ya, jangan dikira cewek gitu kan. Oh, iya, teman saya cowok ini ngajak saya tinggal di rumahnya karena ibunya juga respect juga sama saya. Kayak gimana ya, ibarat katanya nganggap saya ini sebagai anaknya gitu. Anak angkat ya? Anak angkat gitu. Kemudian setelah dari situ kan niatnya tinggal di sana beberapa hari kan. Setelah itu mau nyari kos, kontrak atau segala macam lah begitu, kontrakan gitu. Nah, terus gimana ya? Saya setelah dari situ sekitar 2 malam. Kemudian tiba-tiba ada panggilan telepon nih. Ditelepon sama teman bilang, Val, kita ngajar yuk di pondok begitu. Wah, bagus nih. Kebetulan kan saat itu juga saya lagi nyari tempat tinggal kan. Soalnya telepon dari keluarga di rumah katanya sarannya jangan deh tinggal di rumah ibu angkat itu. Soalnya jauh juga dari kampus ya kan. Jauh dari kampus begitu. Jadinya karena pondok ini lokasinya strategis dekat sama kampus, jadinya saya dengan senang hati untuk menerima tawaran teman saya itu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya menetap tinggal di pondok sembari juga mengajar sambil belajar lah ibarat katanya begitu. Terus ada nggak selama berapa tahun sudah di NTB? Di NTB bisa dikatakan 2 tahun deh, 2 tahun sih. Selama 2 tahun ini hal apa yang bikin sedih sampai menyentuh hati gitu dengan boleh diceritakan? Hal yang menyentuh hati gimana tuh? Ya, contohnya ada kisah yang menyentuh hati seperti mungkin kerasnya hidup di Sumbawa ya. Yang menyentuh hati itu sampai bisa memotivasi kau. Motivasi saya ya. Dan teman-teman sekalian kau bisa. Oke. Gini ya. Buat teman-teman semua gimana ya? Memang kita ini pasti ngerantau sih. Kita pasti ngerantau. Jadi kita nggak bisa bilang tidak begitu. Orang yang orang yang berpendidikan saja pasti akan ngerantau. Apalagi orang yang nggak berpendidikan. Betul sekali. Sangat banyak contohnya begitu. Contohnya
seperti saya lah gitu kan. Saya alhamdulillah menempuh pendidikan. Nah, kemudian ada tawaran pendidikannya di Sumbawa begitu. Nah, ibarat kata sekarang kan sudah ngerantau nih. Iya. Begitu. Dan kemudian yang nggak berpendidikan misalnya, kita bukan kayak menghinakan orang yang orang yang nggak berpendidikan ya, enggak. Tapi rezeki itu sudah Allah atur semuanya. Iya, begitu. betul sekali, betul. Nah, jadi apa ya? Orang yang nggak berpendidikan itu kan kita lihat di sekitar sini kan banyak. Apalagi yang setahu saya apa ya, orang-orang di Palu sini kan kebanyakan merantaunya ke Kalimantan, gitu kan, Kalimantan, ke ada yang ke Morowali, Cari pekerjaan, cari pekerjaan begitu. Nah, yang seperti kelapa sawit, begitu kan, tambang, batu bara dan lain sebagainya, begitu. Nah, jadinya kita kembali ke poin awal di Sumbawa itu kan kita ngerasa nih, kita ngerantau. Otomatis namanya ngerantau kita nggak punya siapa-siapa dong. Iya, betul. Nah, kita nggak punya siapa-siapa dong. Jadinya kehidupan kita tergantung kita sendiri. Gitu lah. Kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita ke depannya, itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Iya. Seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, gimana ya? Ibu saya pernah berkata seperti ini. Ibu akan berusaha melakukan yang baik di kampung dengan harapan agar kamu juga di kampung orang mendapatkan perlakuan yang baik, sama seperti ibu memperlakukan orang di sini dengan baik. Masya Allah, ya. Seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini saya merasakan demikian. Bukan hanya satu orang yang menganggap saya sebagai anaknya, akan tetapi 2 sampai 3 orang yang menganggap saya sebagai anaknya, bahkan siap rumah mereka terbuka lebar untuk saya mengunjungi rumahnya, seperti itu. Oh, kalau ini bos tanya sedikit ya. Gimana? Kalau di NTB itu kan tinggalnya di mana tadi? Di Pondok. Di Pondok. Terus transportasi ke hari itu ke kampus bagaimana? Transportasi. Iya. Bagaimana? Kalau untuk ininya ya, untuk transportasi terkadang sih jalan gitu. Kadang jalan gitu kan. Soalnya kenapa sampai jalan? Karena yang pertama dekat. Oh iya, dekat. Kemudian yang kedua, yang namanya ngerantau ya pastinya fasilitas terbatas, contoh kayak kendaraan. Betul sekali. Gitu. Jadinya ya itu salah satu menjadi kerasnya hidup di ini ya, di tanah orang gitu, di rantau gitu. Kalau kita nggak punya kendaraan ya artinya siap-siap saja gitu kan, siap-siap saja kita jalan, kita nebeng sama teman, sama orang begitu. Nah, karena saya tinggalnya di Pondok, alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Gitu. Saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi apalagi nih di Pondok ini kan ada juga teman dekat saya kan, satu kampus juga sama saya. Jadi kadang kalau misalnya dia pergi ke kampus, nah kadang dia manggil saya gitu, ngajak saya untuk pergi bareng ke kampus begitu. Jadi itu sih kalau untuk kayak apa ya, perjalanan kan, kayak dari pondok, dari tempat tinggal ke kampus gitu. Dan juga nggak setiap hari sih datang ke kampusnya. Oh iya. Nah, jadi kita kan ada WA tuh kan, WA nanti diumumkan tuh di grup kita hari ini masuk di gedung ini ya gitu. Jadi itu nggak tiap hari loh, nggak tiap hari ya gitu. Jadi jarang sih gitu, kebanyakan tugas dikasih, kemudian kadang seminggu itu 3-4 kali aja sih masuknya gitu. Oh tunggu, ini kayaknya ada merantau tuh kuliah di tanah, di mana, di tanah NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Iya. Di UTS. Boleh ceritakan sedikit atau promosikan ke teman-teman tentang kampus ini, tentang jurusanmu juga boleh atau tidak, bagaimana? Boleh. Oh, ya, sorry. Jadi kampus ini tuh kampus saya. Oh iya, kita dari tadi ngomong kampus, saya nggak bilang kampus saya, maksud saya tadi. Apa namanya gitu kan? Biar orang-orang tahu juga, biar siapa tahu ini nanti dinonton rektornya Universitas Teknologi Sumbawa. Bisa gitu saja ya. Beliau nonton. Mungkin ada beasiswa dari Bapak, ya Pak. Ya silakan. Oke, jadi di Sumbawa ya, khususnya Universitas Teknologi Sumbawa mempunyai visinya itu membumi dan mendunia.
Artinya apa? Bagaimana caranya agar UTS ini, jadi Universitas Teknologi Sumbawa disingkat dengan nama UTS. UTS, iya, Oh, itu ya. UTS. Bukan ujian tengah semester ya. Ya, Kadang orang mikirnya gitu. Nah, jadi namanya tuh UTS gitu. UTS. Jadi singkatannya UTS. Nah, UTS ini tuh kan visinya membumi dan mendunia. Artinya salah satu langkah untuk mewujudkan visi itu adalah dengan didatangi begitu. Kita membuka beasiswa ke seluruh Nusantara gitu. Jadi beragam apa ya? Beragam orang-orang, budaya-budaya yang masuk ke dalam Sumbawa, NTB gitu aja. Jadi sejauh ini tuh apa ya? Semua provinsi sudah bergabung ya. Kecuali daerah-daerah terpencil gitu seperti Maluku, Ambon begitu. Sejauh ini yang sudah bergabung yang daerah-daerah timur begitu kan kayak apa ya, Papua gitu kan. Papua sudah mulai bergabung begitu. Papua, kemudian Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi begitu. NTT juga ada gitu. Bahkan ini untuk wilayah Nusantara ya. Karena nah kalau misalnya kalau ini untuk daerah luar negeri juga ada loh. Ada gitu. Ada yang dari Palestina, ada yang dari apa ya, dari Iran gitu, dari Lebanon. Jadi banyak lah gitu kan. Kemudian ada juga dari Mali. Nah, jadi itulah salah satu visi bagaimana caranya agar UTS ini dikenal oleh khalayak ramai begitu. Bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi di luar negeri juga begitu. Bahkan sudah sempat apa ya, bekerja sama ya dengan instansi luar negeri begitu. Paham. Nah, kalau untuk tadi bilangnya sempat jurusan ya? Iya, jurusan. Nah, kalau untuk jurusan, sekarang saya kan masuk di teknik industri ya. Oke. Nah, teknik industri itu prospek apa ya, pekerjaannya sangat luas, begitu. Nah, walaupun sebenarnya banyak yang mengatakan, bukan banyak sih, ada sebagian yang mengatakan ya, sebagian yang mengatakan bahwa teknik industri itu teknik gado-gado. Teknik gado-gado. Macam-macam orang ini ya. Teknik gado-gado. Kenapa dikatakan demikian? Karena apa ya? Ada banyak sekali yang kita pelajari di dalamnya, gitu. Iya. Misalnya ada juga yang misal kayak jurusan lain kan, ada psikologi. Iya. Nah, di industri juga ada MK psikologi, tapi namanya itu psikologi industri, gitu. Psikologi industri. Nah, kemudian juga apa ya? Kita juga mempelajari tentang fisika, kimia, gitu. Jadi kita juga sempat mempelajari semua itu. Kemudian baru kita mempelajari kan, jadi gini ya, industri kan kita berbicara mengenai perusahaan, pabrik, itu kan kata lain daripada industri ya. Gitu. Jadi bagaimana kita mempelajari tentang manajemen yang di perusahaan itu, di pabrik itu, bagaimana kita membuat sebuah apa ya, sebuah besi yang kemudian kita ukir, kita bubut gitu kan menjadi sebuah kerangka gitu kan, yang berguna untuk apa ya, membangun begitu, membangun sebuah pabrik begitu kan, sebuah pabrik artinya ini bagian kecil dari pabrik ya, gitu. Misal kayak permesinannya lah, gitu. Jadi itu sangat penting sekali ya, gitu. Kemudian seperti sekarang nih saya mengambil apa ya, teknik industri, kemudian fokus saya itu kan di ini ya, manajemen pemasaran ya. Manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu kita mempelajari banyak hal gitu. Jadi bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita meneliti sesuatu hal sehingga bagaimana sebuah apa ya, sebuah produk itu bisa apa ya, bisa tersampaikan kepada konsumen, terjualkan kepada konsumen dengan baik begitu, dengan baik. Kemudian bagaimana kita menjalin kerjasama dengan supplier, dengan instansi lain, lembaga lain kan, begitu, agar manajemen untuk pemasarannya ini baik begitu, lancar begitu. Jadi bukan hanya sifatnya stagnan ya, tapi dapat berkembang begitu sesuai apa yang kita inginkan gitu. Ngomong-ngomong lapar juga mendengar kau ini bicaranya. Iya nih. Dulu sama atau minum aja dulu. Siapa tahu. Luar biasa ya.
Oh, oke. Sebelum menutup ini, ada satu pertanyaan terakhir. Nah, apa tuh? Bukan cita-cita, tapi terus kan sekarang sudah selesai magang kan, terus pulang ke NTB lagi ya. NTB lagi. Terus rencananya ke depan nanti nih bagaimana? Kalau untuk rencana ke depannya, yang pastinya selesaikan ini ya, S1 dulu ya. Iya. Selesaikan S1, kemudian gimana ya, memang saya tuh sangat besar impian saya bekerja di sebuah perusahaan ya, yang posisinya itu, target saya itu strategis gitu, kayak HRD, manajer gitu kan. Itu kan agak tinggi dikit ya gitu. Nah, jadinya itu sih. Jadi bagaimana makanya sekarang ini saya mempelajari, oh ternyata sistem marketing di perusahaan ini seperti ini, begitu. Sistem manajemennya seperti ini, begitu. Jadi bukan hanya mengenai prospek penjualan saja, begitu, akan tetapi tupoksi dari apa ya, dari karyawan-karyawan marketingnya kan, karyawan-karyawan marketingnya, oh ternyata seperti ini, begitu. Jadi lebih spesifiknya itu saya ingin apa ya, intinya setelah dari S1 saya kepengen banget gitu kan, kepengen banget untuk kayak masuk ke sebuah perusahaan, begitu, menjabat sebagai apa ya, intinya bukan karyawan biasa lah gitu, intinya yang sedikit agak atasan dikit lah gitu kan, gitu. Nah, sehingga dengan itu apa ya, bisa artinya terbukti gitu, terbukti, oh ternyata selama ini saya mempelajari ilmu industri, prospek kerjanya seperti ini, begitu. Dan tentunya ya dapat bermanfaat juga, bermanfaat bagi keluarga, teman-teman dan sekitarnya gitu. Tapi ya oke, tapi kalau ini selesai sarjana nanti insya Allah, terus sudah selesai sarjana kan wisuda. Jadi rencana mau menetap di NTB ini atau pulang balik ke Palu, ke tanah halaman tanah kampungnya kita ini, tanah Kaili. Kalau dari saya pribadi, memang ini sebuah pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab ya. Di satu sisi gimana ya, memang orang tua sangat menganjurkan untuk kerja di sini gitu kan, kerja di Kota Palu dengan alasan dan tujuan biar dekat sama orang tua gitu. Nah, sedangkan pertimbangan yang kedua, di NTB itu jujur prospek pekerjaannya sangat luas. Pabrik ada di mana-mana, gitu, kayak pabrik jagung, pabrik padi, air minum, gitu. Kemudian banyaklah pabrik-pabrik yang ada di Sumbawa, begitu. Berarti peluang kerja di sana banyak ya? Sangat banyak peluang kerja di sana, gitu. Ya kita ya pulang sering-sering lah juga pulang ke tanah airnya itu. Rindu dengan kampung halaman, apalagi terkhusus orang tua atau. Nah, itu dia. Itu juga yang menjadi pertimbangan berat juga, begitu. Kita kerja di kerja di NTB, sedangkan orang tua di sini kita gimana? Memang beda kesannya jauh dari orang tua, begitu, jauh dari orang tua. Pasti ada aja gitu yang kurang di kehidupan kita, gitu. Oke. Jadi itu aja. Itu cukup sih. Ada nggak pertanyaan lagi begitu? Tapi ya sudah seru ini episode kita malam ini ya. Tapi rasanya lapar rasa ini. Makan dulu di sesi terakhir. Oh iya, tim kreatif jam berapa sekarang? Jam berapa itu? Oke, 10:30. Sepertinya kita tutup saja guys, karena sudah tengah malam. Nah. Oke, ini sesi sedih untuk papa punya Bo, untuk mamanya Renal. Lo sedih ya? Jangan gitu lah. Allahu Akbar.
Sudah. Oke guys, sekian dari kami. Mungkin itu saja. Tunggu berapa menit ini? Tim kreatif ini. Oke. Itu saja dari video dari kami 25 menit. Kami ucapkan terima kasih. Ada salam penutup. Salam penutup dulu untuk rektornya UTS. Siapa yang nonton? Oke. Intinya kita tetap berdoa ya yang terbaik. Apalagi di sekarang ini kan usia kampus saya maksudnya ya, kampus kita sangat masih muda begitu. Jadinya harapannya ke depannya agar tetap terus berkembang, menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi ya. Kemudian sehingga dengan itu UTS dapat dikenal banyak orang begitu. Nah, bisa bisa berstatus negeri gitu kan, bukan swasta lagi, akreditasi negeri sudah gitu. Oke, siap. Itu saja guys. Jadi kita ucapkan salam ini ya sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan.